Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai salah satu materi dalam mata kuliah metode numerik dan desain pengampunya Bismillah Madani SPMKOM. Materi kali ini adalah solusi atas sistem persamaan Nirlanjar. Nah, yang dimana nanti dalam persamaan Nirlanjar ini kita akan mencari nilai X dalam fungsi fx ya, dan mencarinya itu dengan menggunakan dua metode tertutup dan metode terbuka. Nah, metode tertutup ini juga terbagi menjadi dua. Ada metode bagi dua dan metode regularisasi. Nah, gimana dua metode ini? Kita langsung saja ke contoh soalnya. Jadi misalnya contoh soalnya itu adalah fx sama dengan 2x kuadrat, kita kurang 7x kurang 5. Dengan rentangnya itu 0 sampai 3. Oke, jadi langkah pertamanya itu, berarti kita mulai nih dari iterasi 1 atau iterasi pertama. Itu kita misalnya anggapnya itu, bisa kita buat di sini ada R, itu 0. Kemudian nilai A-nya itu adalah 0. Nah, untuk nilai A-nya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan metode bagi dua ya. Di mana metode bagi dua itu, kan di sini ada rentang 0 sampai 3. Berarti ada A sama B. Nah, kita bagi dua itu maksudnya nanti rentang itu kita bagi dua. Ada rentang A dengan C, kita buat selang baru dengan C dengan B. Nah, begitu. Berarti di sini nanti ada yang A, C, B. Berarti B-nya itu adalah 3. Nah, untuk mencari C-nya, itu adalah kita tambahkan A tambah B, kita bagi 2. Berarti 0 ditambah 3 itu 3, kita bagi 2, itu adalah ya, 0 tambah 3, kita bagi 2. Kita bagi 2. Berarti hasilnya adalah 1,5. Nah, begitu. Ya, dapat nilai C-nya. Kemudian kita cari nilai FA, FC, FB-nya. Sesuai dengan fungsi fx-nya. FA, mana FA-nya? FA-nya berapa? Oke, FA-nya itu kita bikin. Kan 0 nih, A-nya 0. Kita masukkan ke dalam fungsi fx-nya. 2 kali, kan berarti x-nya 0. 2 kali 0 ya, 0-nya dikuadratkan 0. Walaupun dikalikan 0, apapun dikalikan dengan 0 ya, itu tetap 0. Kita kurangkan 3 dikali 0, 0. Kurang 5. Berarti FA-nya kita dapatkan 5. Kemudian untuk nilai FB-nya. Untuk nilai FC ya maksudnya. FC. Untuk nilai FC-nya sama seperti FA tadi. Kita masukkan nilai C-nya itu ke dalam fungsi fx-nya. Berarti berapa tuh? 1,5 dikuadratkan. Nah, ini boleh teman-teman cari nanti FC-nya itu. Kita masukkan persamaan C-nya tadi. Itu hasilnya adalah min 5 juga ya. Kemudian kita cari nilai FB-nya. Kita masukkan juga nilai B-nya ke fungsi fx-nya. Nah, nilai B-nya itu adalah 3. 3 kali 3, 9, 2 kali 9, 18, dikurang 9, 9 kurang 4. Berarti nilai FB-nya itu adalah 4. Nah, oke. Nah, kemudian kita cari iterasi yang kedua. Di sini. Oke, A-nya itu, nah untuk mencari nilai A-nya, ini kita gunakan, dia harus menggunakan kondisi ya, menggunakan if. Jadi, untuk mencari nilai A-nya, kita kalikan apakah nilai FA dikali nilai FB-nya itu kecil dari 0, ya, bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini, ini FA dikali FB-nya. FA dikali, maksudnya, maaf, kita kan untuk bisa mencari nilai A ini,
kita kalikan nilai FA dikali nilai FC. Jika kecil dari 0, maka nilai A-nya itu tetap 0 berarti. Tapi jika nilai FA kali FC-nya lebih besar dari 0, maka nilai A-nya ini ganti menjadi nilai C, yaitu 1,5. Oke, mari kita lihat FA dikali FC. Negatif kali negatif tentunya positif, ya, berarti 25. Dan itu besar dari 0. Maka nilai A-nya itu kita ganti menjadi C, yaitu 1,5. Kemudian untuk nilai C, itu nanti aja kita cari dulu nilai B. Sama dengan nilai A, kita gunakan permisalan. Ya. Kita kalikan FC kali FB. Jika kecil dari 0, maka nilai B-nya tetap 3. Tapi jika nilainya besar dari 0, hasil FC kali FB ini, maka nilai B-nya diganti menjadi nilai C, yaitu 1,5. Oke, kita lihat di sini negatif dikali positif tentunya negatif. Artinya nilai hasil FC dikali FB itu adalah kecil dari 0. Dan artinya B tetap 3. Tetap nilainya 3. Nah, untuk C-nya sama seperti tadi, yaitu kita tambahkan A tambah B, kemudian kita bagi 2. Ya. 1,5 kita tambahkan 3, berarti 4,5. Kemudian kita bagi menjadi 2. Nah, hasilnya itu adalah 2,25. Oke. Nah, untuk FA-nya itu sama. Kita masukkan nilai A-nya 1,5 ke fungsi fx. Jadi 1,5 sama seperti C ya. Berarti min 5 hasilnya. Min 5. Kemudian untuk nilai C-nya kita masukkan 2,25 sebagai pengganti X dalam fungsi fx. Fungsi fx-nya. Dan hasilnya, boleh teman-teman cari juga. Berarti hasilnya min 1,625. Kemudian untuk FB-nya, karena sama, tetap 3, tidak berubah, maka nilainya juga tetap 4. Nah, dari iterasi yang pertama ini udah bisa kita cek. Oh ya, tadi galak toleransinya itu adalah 0 ya. Di sini aja deh. ES-nya itu sama dengan 0,123. Nah, S-nya 0,0000001, ada 5 0 belakang. Nah, berarti kita di sini bisa cek cara mengeceknya apakah sudah kecil dari ES ini. Cara ceknya kita kurangkan, ya. Di sini kita buat kita kurangkan C1 kurang C0, ya. Kita kurangkan C1 C0. Ya, berarti 2,25 kita kurangkan 1,5. Nah, ini itu ya, mutlak, bersifat mutlak. Jadi kalau misalnya negatif, tetap kita jadikan positif. Oke. Nah, hasilnya 2,25 kurang 1,5 adalah ini adalah 0,75. Dan 0,75 ini masih besar dari ES-nya, kan? Nah, berarti belum memenuhi syarat. Nah, nanti kita cari terus sampai dia kecil dari 0,0001. Nah, jadi kita masukkan di sini 2. Oke. Maksudnya udah langkah kedua ya. Oke. Jadi A-nya ini sama seperti tadi kita cek FA dikali FC itu apakah kecil dari 0 ya, tapi ternyata besar dari 0, berarti A-nya itu diubah menjadi C, yaitu 2,25. Kemudian untuk nilai B-nya, kita cek FC dikali FB. Ternyata hasilnya kecil dari 0 ya, negatif kali positif, dan artinya nilai B-nya tetap 3. Kemudian untuk nilai FA itu kita masukkan nanti ke yang A ini, yang nilai A kita masukkan ke fungsi fx. Oke, jadi kita cari nilai C juga dulu, yaitu 2,25 kita tambahkan 3, kemudian kita bagi dengan 2,
itu dapat hasilnya adalah min 2,25 tambah 3. Oke. Berarti 5,25, kemudian kita bagi menjadi 2, itu dapatnya 2,625. 2,2625. Dapat ya. 2,625. Oke. Berarti nilai FA-nya 2 dikali 2,25 kuadrat, kita kurangkan 3 dikali 2,25, kemudian kita kurangkan dengan 5. Kemudian hasilnya kita dapat menjadi 1,625. FA-nya kita tulis ini, min 1,625. Kemudian untuk FC-nya, kita masukkan juga nilai C-nya ke fungsi fx-nya, dapatkan hasilnya 0,90625. Kemudian untuk nilai FB-nya, itu karena tetap, maka hasilnya tetap 4. Oke. Nah, untuk iterasi yang ketiganya. Oh iya, bisa ya kita cek lagi ya, untuk apakah sudah kecil dari ES-nya, si C ini, berarti kita kurangkan dulu. Berarti mutlak, ya, berapa tuh? 2,625, 2,625 kita kurangkan dengan 2,25. Itu hasilnya adalah 0,375, 0,375, dan ini kita bisa lihat bahwa ini masih lebih besar dari ES-nya. Nah, berarti kita lanjut untuk mencarinya. Kita hapus dulu. Kita cari. Nah, selanjutnya untuk iterasi ketiga atau langkah keempat ini, untuk mencari nilai A-nya, kita kalikan FA dikali FC. Negatif dikali positif, ya, min 1,625 dikali 0,925 itu adalah negatif. Artinya itu kecil dari 0, dan nilai A-nya, karena memenuhi syarat kecil dari 0, maka A-nya itu tetap 2,25. Kemudian untuk nilai B-nya, kita lihat juga FC dikali FB. Hasilnya itu adalah 0,9625 dikali dengan 4 besar dari 0. Maka B-nya ini diganti menjadi C, yaitu 2,625. 2,625. Oke, untuk nilai C-nya artinya kita tambahkan 2,25, kita tambahkan 2,625. Kemudian kita bagi 2 dan hasilnya 2,4375. Oke, itu untuk nilai C-nya. Kemudian untuk FA-nya kita masukkan nilai 2,25 itu, kita kalikan, kita masukkan ke dalam fungsi fx-nya.
setelah kita cari ya, berarti F-nya itu adalah min 1,625. Jadi tetap sama yang tadi, min 1,625. Kemudian untuk nilai FC-nya, kita masukkan nilai 2,4375 ini ke dalam fungsi fx. Dan didapatkan hasilnya min 0,42969. 42969. Kemudian untuk FB-nya kita masukkan nilai 2,625 ke dalam fungsi fx. Dan dapatkan hasilnya itu adalah 0,90625. Nah, di sini bisa lagi kita cek untuk nilai C-nya apakah sudah kecil dari S-nya. Kita lihat ya, berarti 2,4375 kita kurangkan dengan kita kurangkan dengan 2,625. 2,625. Oke. Bisa nih kita lihat 0,1875 dan ini masih besar dari S. Oke, ini udah kita lihat dan untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke Excel-nya. Oke. Oke, nah di sini Excel-nya udah kita buat sama seperti yang tadi. Ada RA, CB, FC, FB, dan delta toleransinya itu adalah 0,000001. Oke, jadi di sini misalnya kita tadi 0 ya, di awal 0, kemudian A-nya ini tadi 0 ya, 0, kemudian B-nya itu 3. Artinya untuk C-nya tadi kita tambahkan nilai A dengan nilai B, kemudian kita bagi menjadi 2. Bukan A-nya ini ke dalam fungsi fx, berarti 2 dikali dengan A-nya, kemudian kita pangkatkan 2, kita kurang 3, kita kali lagi dengan A-nya, ini kita kurangkan dengan 5. Oke, lanjut kita kopikan rumusnya ke samping. Nah, selanjutnya kita cari nomor satunya. Hanya ini tadi, berarti if, jika, sama dengan if FA dikali FC itu kecil dari 0, maka diambil nilai A. Jika tidak, diambil nilai C. Tutup kurung. Oke, begitu. Nah, untuk nilai FB juga sama. Jika FC dikali FB itu kecil dari 0, maka kita ambil nilai B. Jika tidak, kita ambil nilai C. Nah, ini bisa kita copy paste saja ke bawah, rumus ini tadi tetap sama. Nah, untuk FA-nya ini juga tetap sama, kita copykan aja rumusnya ke bawah. Nah, kita bisa lihat kita di sini, apakah sudah kecil dari itu, ya, sesuai pencarian kita secara manual tadi. ABS, kita pakai nilai mutlak. C baru, kita kurangkan dengan C lama. Kita cek apakah sudah lebih kecil dari 0,22346. Nah, 1. False. Oke, kita cari. Untuk yang versi kedua masih false. Ketiga juga masih. 5 juga masih. Ke-8 juga masih. Ke-12 juga masih. Nah, kebayangkan juga misalnya kita mencari secara manual ya. Ke-17 juga masih false. Dan true-nya terletak pada yang ke-21. C-nya bilang 2,25 ini. Oke, nah gitu ya. Berarti letaknya di iterasi yang ke-21.
Oke, selanjutnya kita masuk ke metode regulasi dengan angka yang sama, dengan VTW yang sama, dan dengan toleransi yang sama juga. R itu 0, kemudian A-nya itu 0 juga, kemudian semua itu bisa kita cari karena dia letak bedanya itu di C. Kalau pada metode bagi 2 itu C-nya A tambah B kita bagi 2, kemudian kalau di regulasi ini kita gunakan rumusnya agak panjang sedikit. Jadi kita bentuk dulu ke yang B. B-nya itu 3. Kemudian untuk nilai FA-nya, nilai FA-nya, nilai FC-nya, nilai FB-nya. Nah, untuk nilai FA-nya berarti kita masukkan dulu ya ke persamaan fx-nya. Berarti hasilnya itu adalah 5. Oke, kemudian untuk nilai FC-nya juga bisa kita cari di mana FB-nya. Itu hasilnya adalah 4. Oke. Nah, baru kita bisa nilai C-nya. Cara cari nilai C-nya itu adalah C itu sama dengan B, kita kurangkan dengan FB, nanti kita kalikan dengan B dikurang A, kemudian yang FB ini nanti kita bagi dengan FB dikurangkan FA. Oke. Nah, oke, kita tinggal masukkan aja ke rumusnya karena semuanya udah kita cari. Berarti nanti itu dapat hasilnya adalah C-nya itu banyak koma ya. 1,0 1,07 1,666667. Nah, begitu. Oke. Ini bisa kita hapus. Jadi untuk nilai C-nya itu adalah kita masukkan nilai C-nya ke fungsi fx-nya. Oke. Nah, kemudian untuk R1-nya. Terus yang pertama, berarti A-nya itu sama seperti yang tadi, kita cek juga FA dikali FC. Kalau kecil dari 0, maka dia tetap A-nya, tapi jika dia besar dari 0, maka A-nya itu adalah C. Nah, di sini hasil FA dikali FC itu adalah besar dari 0. A adalah C. 1,7. Oke, kemudian untuk nilai C-nya, itu nanti kita cari dulu A, B, FA, FB-nya. Baru kita bisa cari nilai C-nya. Untuk nilai FA-nya, ini untuk nilai B-nya dulu. Nilai B-nya FC dikali FB, ini hasilnya negatif. Berarti dia kecil dari 0, dan berarti B-nya tetap 3. Kemudian untuk nilai C-nya, nanti kita cari dulu FA, FB-nya. Nah, nilai FA-nya berarti kita masukkan A-nya itu 1,666667. Kita masukkan di dalam fungsi X. Mendapatkan hasilnya itu adalah min 4,7. Ya, untuk nilai FB-nya itu tetap ya. Oke,
Kemudian untuk nilai FC-nya, kita cari dulu nilai C-nya. Yaitu tadi C sama dengan B dikurang FA dikali B kurang A, kemudian FB dikali B kurang A itu kita bagi dengan FB dikurang FA. Maka didapatkan hasilnya itu adalah koma nih, 2,36821. 2,36841. Kalau di 2,36841. 36841. Oke, untuk jelasnya. Kemudian nilai FC-nya berarti kita masukkan 2,36841 ini ke fungsi f(x)-nya. Hasilnya itu adalah min 0,8804. Oke, lanjut kita ke iterasi yang keduanya. Nah, iterasi yang keduanya kita cek lagi nilai A-nya, FA dikali FC. Ini kan negatif kali negatif berarti positif, berarti dia besar dari 0. Berarti nilai A-nya itu kita ganti menjadi nilai C. 2,36841. Kemudian untuk nilai B-nya itu kita kalikan, dia tetap kecil dari 0, FC kali B-nya kecil dari 0, maka B-nya tetap 3. Kemudian untuk nilai FA-nya kita masukkan 2,36841 itu ke dalam fungsi f(x)-nya. Hasilnya min 0,8843. Nah, kemudian untuk nilai FB-nya itu karena tetap di 3, berarti jangan. Oke, untuk nilai C-nya kita cari menggunakan rumus tadi. B dikurang FB kali B kurang A, kita bagi dengan FB kurang FA. Didapatkan hasilnya C itu adalah 2,48 2,482993. Oke. Kemudian untuk nilai FC-nya itu adalah kita masukkan 2,482993 ini ke dalam fungsi f(x)-nya. Dapatkan nilainya di bawah min 0,11847. Oke. Nah, untuk singkat waktu kita bisa lihat langsung saja ke Microsoft Excel. Oke, lanjut kita ke Excel, di mana fungsi f(x) itu 2x kuadrat dikurang 3x pangkat 5, rentangnya tetap masih 0,3. Kita gunakan metode yang kedua, yaitu metode regulasi, dan toleransinya yaitu sekitaran 0,000001. Nah, berarti R-nya 0, R-nya tadi sama kita isi 0 dulu, kemudian A-nya itu 0, C-nya kita kerjakan, kita cari dulu A, B, F, A, F-nya. Ya, itu B-nya itu 3. Untuk F-nya, kita masukkan ke dalam persamaan f(x)-nya. Berarti 2 dikali A-nya, kemudian dikuadratkan, dikurang 3,
kali lagi dengan A-nya, kita kurangkan dengan 5. Oke. Untuk FB-nya, sama, kita copy paste saja. Oke. Nilai C-nya ini kita cari sama dengan tadi rumusnya itu adalah B. Rumusnya itu adalah B. Kita kurangkan FB, ya, FB, kemudian dikali B kurang A. Kali B, kita kurangkan dengan si A. Kemudian kita bagi dengan FB dikurang FA. Tempelkan. Oke, nanti otomatis actionnya juga terisi. Sama ya seperti yang kita cari tadi secara manual. Oke, jadi lanjut aja. Ini plus 1. Hanya ini berarti kita cek jika FA dikali FC ini kecil dari 0, maka dia A-nya tetap. Jika tidak, A-nya diganti menjadi C. Itu kurang. Kemudian untuk yang B, berarti sama dengan jika FC dikali FB itu kecil dari 0, maka B-nya tetap. Jika tidak, diganti menjadi C. Enter. Nah, ini bisa kita copy paste saja rumusnya ke bawah untuk yang C. Oh ya, kenapa dia ini seperti warna ini? Karena FA-nya belum terisi, kan dia membutuhkan nilai FA. Isi aja, kita copy paste aja rumusnya ke bawah. Nah, otomatis saya terisi. Nah, untuk ini kita cek. Berarti ABS ya, karena dia nilai mutlak. Yang ini kita kurangkan dengan C lama. Kita cek apakah kecil dari toleransi. Oh, belum, ternyata. Berarti kita cek lagi ke bawah, yang keduanya masih pas juga, masih pas juga, masih pas. Oke, pada iterasi yang ke-8 ini dia sudah true. Nah, kita lihat di sini ya, FB-nya itu tidak berubah. Ini cara mengatasinya itu kita ambil, kalau misalnya di langkah pertama dan langkah kedua ini tidak berubah, maka kita ambil yang langkah ketiganya, itu kita ambil ini, kita bagi 2. Nah, kita lihat tadi true-nya itu di iterasi ke-8, dan ketika dibagi 2, itu true-nya lebih cepat. Di sini jadi 6. Cepat ya. Sebelumnya tadi di sini. Oke. Nampak lihat perbedaannya, berarti metode regularitasi ini lebih cepat dibandingkan metode bagi 2. Itu lebih efektif metode regularitasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.